Salam jumpa untuk pendengar atau sobat podcast RRI Net Manokwari, dan tentunya kembali hadir bersama kami dalam podcast Budaya Menggerakkan Ekonomi, ruang bincang yang menghadirkan cerita, wawasan, dan inspirasi tentang bagaimana kekayaan budaya di tanah Papua Barat ini mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi masyarakat. Tentunya kita akan menelusuri peran seni, tradisi, kerajinan, hingga kreativitas lokal yang tumbuh di tengah komunitas dan memberi nilai tambah bagi UMKM serta pariwisata daerah. Budaya bukan sekedar identitas, tapi juga kekuatan yang menghidupkan roda ekonomi. Mari kita mulai perbincangan hari ini, dan telah hadir di podcast RRI Net Manokwari ada dua narasumber kita. Kita akan sapa. Selamat siang untuk Bapak Welly Baransano. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang buat Bapak Andi MBC. Selamat siang. Baik, dua narasumber kita ini adalah sama-sama owner, pemilik penyewaan baju adat Papua dan tentunya sanggar tari juga. Baik, kita akan memulai perbincangan kita di hari ini, dan tentunya saya mau tanya dulu nih, bagaimana kabar Bapak Welly, Bapak Andi? Puji Tuhan, kabarnya baik hari ini. Sehat-sehat ya? Iya, apalagi kita podcast di ruang terbuka ini dengan hamparan laut. Iya. Dan angin yang luar biasa pastinya ya, membuat hati kita nih makin segar aja tenang, ya. tenang. Tenang. Benar. Sangat terhibur. Sangat terhibur ya, betul. Baik. Memasuki perbincangan kita kali ini selama 30 menit di podcast RRI Net Manokwari dengan topik budaya menggerakkan ekonomi. Sebelumnya saya ingin bertanya, menurut Bapak berdua ini, apa sih yang dimaksud budaya sebagai penggerak ekonomi? Silakan Bapak Welly. Iya, menurut saya budaya sebagai penggerak ekonomi karena di dalamnya itu adalah nilai-nilai kearifan lokal. Baik. Untuk memajukan itu budaya tersebut. Dengan adanya nilai tersebut itu bisa ada nilai jual dan sekaligus mengangkat ekonomi di daerah setempat. Itu menurut saya. Oke. Baik, menurut Bapak Andi, bagaimana Pak Andi? Menurut Bapak budaya sebagai penggerak ekonomi? Budaya sebagai penggerak ekonomi ada hal yang sangat vital pada seniman. Dan terpenting, bagaimana keunggulan kearifan lokal budaya itu perlu diangkat untuk dapat dipromosikan ke depan. Oke, siap. Baiklah. Baik. Nah, berbincang tentang UMKM tadi, kita kan sempat, Bapak berdua adalah owner atau pemilik jasa penyewaan baju adat ya. Iya, benar. Tepatnya baju adat Papua. Dilihat bagaimana kondisi UMKM berbasis budaya di daerah saat ini, bagaimana pendapat dari Bapak berdua ini? Kondisi UMKM kita yang berbasis budaya. Iya, kalau menurut saya di sini kita khususnya daerah Manokwari ini sudah mulai ada kelihatan sedikit, tapi masih banyak yang kurang berminat atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi yang saya lihat bahwa sudah ada mungkin titik terangnya 1-2 UMKM yang melakukan apa kita biasanya bilang budaya lokal ini sudah mulai diangkat. Ya, sudah mulai kelihatan, dan puji Tuhan bisa kita lihat di setiap event-event yang dibuat itu ada mama dengan jualannya, hasil karyanya, nokennya dan sebagainya sudah mulai kelihatan. Jadi ada punya prospek cerah, saya lihat seperti itu. Iya. Kalau untuk penyewaan baju adat Papua ini sejauh ini bagaimana tingkat rasio untuk mungkin orang berminat untuk menyewanya, atau kayak gimana ini Bapak Welly? Ya, untuk sewa busana daerah ini paling kalau kita lihat itu masyarakat itu sangat antusias. Bahkan kalau kita sanggar-sanggar bisa kewalahan ketika ada event-event besar. Macam event parade budaya atau event pada saat 5 Februari itu kita yang punya sanggar-sanggar sewa busana tuh itu sangat kewalahan, karena kadang bisa sampai satu grup itu
mereka datang untuk menyewakan busana, sedangkan kadang kita terbatas, terpaksa kita bisa sampaikan kepada teman-teman yang sama-sama kita usahanya untuk sewa busana daerah Papua, dan itu sangat antusias oleh masyarakat Manokwari, bukan hanya khususnya suku dari Papua tapi Nusantara juga berminat. Iya. Juga Nusantara. Nah, bagaimana pendapat Bapak Andi? Apakah setuju dengan pendapat dari Bapak Wel ini, Bapak Andi, atau mungkin ada tambahan lagi begitu? Ya, saya setuju dengan sedikit saya tambahkan saja terkait kondisi UMKM berbasis budaya di kita orang punya daerah khususnya di Manokwari sudah berkolaborasi atau campur. Ada yang sudah mulai maju dan juga seperti tadi Bapak Wel sampaikan masih banyak kita punya hasil-hasil karya daripada pengrajin, terutama noken, ukiran, kuliner, makanan lokal khas Papua, dan juga kain kareren Papua. Itu sebutan saya. Batik Papua itu maksudnya. Batik ya. Itu sebutan saya kareren gitu. Karena kareren kan khas sebutan kami dalam membuat lukisan atau ornamen motif-motif Papua. Ukiran-ukiran berarti. Iya, ukiran. Tapi masih banyak juga pelaku-pelaku seni budaya yang perlu adanya dukungan terkait bantuan, terutama modal pendukung, untuk bagaimana memperdayakan mereka dengan cara menjual produk-produk, sehingga produk hasil karya mereka, seniman, pelaku budaya, pengrajin seni ini bisa bersaing produk-produk lain dari luar. Potensi ini besar sekali untuk bersaing dengan produk-produk lain yang dari luar, tapi perlu dorongan kuat dari berbagai pihak, terutama pemerintah, dinas terkait harus memberikan peluang bagi para pelaku pengrajin seni budaya dan juga seniman daerah lainnya. Terima kasih. Berarti butuh dukungan yang lebih untuk para pengrajin ini, para seniman-seniman ini ya, atau UMKM yang bergerak dalam bidang budaya ini ya. Jadi ini satu hal yang patut kita sama-sama ketahui, dan mungkin lewat podcast ini pihak terkait bisa memberikan bantuan atau dukungan atau kesempatan begitu untuk semua UMKM yang berbasis budaya untuk bisa tumbuh bersama. Kita bisa lihat, kalau saya tambahkan saja, dukungan itu bukan hanya dengan uang atau ketika mereka buat eventnya lagi pameran, mari pemerintah turun sama-sama lihat hasil karya kerajinan oleh mungkin mama lokal atau pemuda-pemuda, seniman lokal, datang beri motivasi, hadir, itu mereka sudah bersyukur. Di situ mungkin dengan kehadiran situ baru bisa, tidak banyak 1-2 produk yang mereka hasilkan bisa dibeli, itu sudah merupakan kebanggaan. Wah, berarti ada perhatian dari pemerintah. Karena itu sudah menjadi motivasi untuk berarti ini kita bisa lihat. Soal uang itu berikutnya. Itu yang menurut saya lihat harus begitu. Kita datang saja mereka sudah bersyukur. Ini ada perhatian dari pemerintah atau mungkin dari kita bilang pejabat-pejabat yang lebih besar atau kota dewan dan sebagainya. Datang ya, mungkin bisa diajak di satu kantor itu, mari kita pergi, mungkin kepalanya kita pergi. Terutama itu yang dinas terkait yang harus turun duluan, beri contoh, baru yang dinas lain. Karena dengan sendirinya, contoh saya ini memang biasa produk lokal itu kalau kita turun itu jangankan yang jauh-jauh, contoh saja Pinang saja. Ketika saya turun di pasar, yang jual tuh ada banyak. Misal bukan ini, tapi misal Mama Papua yang jualan dengan masyarakat Nusantara, saya lebih memilih masyarakat Papua. Karena apa? Itu budaya lokal mereka. Kita harus, kalau bukan kita yang membeli, siapa yang membeli? Jadi saya harus beli dia punya. Misalnya mereka 2 orang di situ, saya harus beli mungkin 10.000 lah, tidak banyak, contoh 5.000 sebelah, 5.000 sebelah. Kita sudah angkat dia. Kan itu masyarakat lokal yang punya. Kita harus dengan itu berarti kita sudah membantu dia dalam keluarganya.
penghasilannya. Itu menurut saya seperti itu. Oke, betul, setidaknya memberikan semangat bagaimana mencintai produk Iya, lokal, mencintai menumbuhkan produk lokal. semangat itu untuk mencintai produk lokal dan bagaimana kita sebagai masyarakat bisa menghargai, mendukung dan pastinya mencintai yang terlebih lagi Iya. ya. Itu yang harus. Betul, setuju sekali. Atau mungkin dari dinas terkait juga bisa memberikan kesempatan atau memberikan bagaimana hasil karya yang telah ada, bagaimana kita memasarkan, Iya. baik bukan hanya di dalam daerah kita saja, ataupun mungkin bisa sampai ke luar negeri. Iya. Jadi para seniman-seniman ini akan semangat lagi untuk menghasilkan hasil karya lagi. Iya, seperti yang tadi dibilang bahwa kalau dinas terkait ketika ada event keluar untuk di luar negeri atau di mana, itu mereka bisa ambil. Jangankan mungkin kalau tidak bisa beli, mungkin karena terbatasan dana, jadi diambil, didata berapa apa produk-produknya, terus dibawa. Harganya berapa langsung dikasih label, sampai sana ditolong dijual kembali, terus diserahkan ke mereka. Itu salah satu yang bisa mereka buat. Bukan harus kalau mungkin dari dinas karena keterbatasan dana belum ada, sudah kita bawa produknya, pameran di luar kita jual, habis kita kembalikan ini yang habis ada, yang masih ada tinggal sekian. Mereka akan pasti sangat puas. Ya itu menurut saya seperti begitu. Mungkin ada waktunya untuk bagaimana kita memikirkan cara mengekspor barang-barang hasil kreasi kita begitu sampai bisa diterima di luar negeri sana. Karena saya yakin pasti di luar negeri juga peluang untuk pasar hasil kebudayaan itu pasti sangat terbuka lebar, itu sangat besar. Pasti sangat terbuka, peluangnya sangat besar, apalagi dari Papua itu sangat unik sekali. Apalagi yang sudah pernah ke luar negeri, orang di luar negeri sana paling suka dengan kita punya budaya Papua, dengan hasil-hasil karyanya. Ya, pertanyaan sangat pembahasan kita sangat menarik sekali. Kita berbicara tentang budaya ini, ternyata budaya ini mempunyai peran besar sekali untuk menggerakkan ekonomi. Nah, menurut Bapak, mungkin ada pengalaman bagaimana budaya lokal ini dapat menjadi nilai tambah dalam sebuah produk UMKM? Ya, UMKM budaya lokal dalam memberikan nilai tambah. Misalnya, kita sebagai pengrajin seni bisa bikin casing HP dari bahan alami seperti kulit kayu maupun kulit hewan dengan kombinasi ukiran, lukisan, motif ornamen Papua. Atau juga bikin kopi pegaf yang sekarang ini. Tapi bungkus kemasannya dipakai, ada cerita-cerita legenda yang bisa diangkat dari tersebut. Siap, berarti memang itu juga bagian daripada nilai tambah karena barang produk yang dihasilkan jadi unik, sehingga orang mau bayar mahal karena dia beli budayanya juga. Luar biasa. Mungkin saya tambahkan itu seperti noken. Kita punya noken itu kan biasa dari polos, tapi kalau kita kasih gambar di situ burung cendrawasih, terus kita buat ukirannya Papua, itu pasti sangat menarik dan nilai jualnya akan naik. Mungkin yang tadi bilang tidak terbiasa, tapi itu nilai jualnya akan tinggi lagi. Terus kita punya baju, misalnya baju kaos yang biasa banyak, tapi ketika kita taruh motifnya di situ dengan gambar-gambar Papua, ada tifa, ada burung cendrawasih, rumah kaki seribu, itu pasti akan menarik dan pasti orang suka. Kita bisa lihat saja ada baju kaos yang ditulis dengan biasa ada motifnya piring gantung untuk antar masakan. Ketika orang mengantar masakan, cari baju itu karena identik dengan kegiatan yang mau dilakukan. Dan itu nilainya sudah naik lagi. Ya mungkin itu yang saya tambahkan. Jadi akhirnya membranding membranding sesuatu, membranding budaya itu. Baik, seberapa kuat menurut Bapak Welly dan Bapak Andi, seberapa kuat pengaruh identitas budaya terhadap minat pasar baik di lokal maupun antar daerah? Silakan Bapak Andi. Pengaruh identitas budaya itu memang sangat kuat sekali karena hal budaya atau produk barang itu jelas dari Papua, seperti motif
Nah, kita punya ornamen, orang lokal pasti bangga Iya. dan pilih yang asli. Oke. Identitas budaya itu jadi magnet dan bisa kasih tanda kalau ini barang yang asli, Betul. bukan tiruan. Oke. Ini bikin pasar jadi tertarik karena khas dan tidak ada di tempat lain, hanya di Papua. Keunikannya yang unggulan dari kearifan lokal di Papua. Betul sekali, setuju sekali ya. Jadi memang membentuk atau menyimbolkan, gitu. Ini adalah simbol kebudayaan kami dan tentunya hanya ada di sini, begitu. Setuju sekali. Nah, untuk Bapak Feli mungkin ada pendapat lain? Ya, seperti Pak Andi sampaikan tadi. Jadi di dalam itu kita bisa lihat budaya lokal ini sangat kental. Yang tadi mungkin sudah saya singgung tadi, sampaikan. Ada motif-motif yang disampaikan di situ, terus ada cerita sedikit. Itu kan pasti orang bangga sekali. Oh, sadap baju ini saya suka. Karena ini produknya dari Papua, contoh dari daerah tersebut. Jadi suatu kebanggaan untuk kita sendiri. Oke. Seperti begitu. Oke, betul sekali. Baik, kita sudah berbincang panjang lebar tentunya tentang budaya ini. Bagaimana semangat untuk menghasilkan satu karya tentunya. Bagaimana budaya itu bisa menyimbolkan satu kekhasan khusus yang mungkin di daerah lain bukan mungkin, tapi memang di daerah lain sudah tidak ada, hanya ada di masing-masing daerah tertentu atau masing-masing kita, masing-masing suku yang mempunyai kekhasan simbol itu atau identik budaya itu. Nah, saya ingin bertanya nih, setiap perjalanan itu pasti mempunyai tantangan. Nah, kira-kira apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh pelaku UMKM berbasis budaya ini? Kalau saya, terutama bergerak di sewa busana daerah, busana Papua itu, kita sekarang mau yang aslinya itu memang gak susah. Kita perlu kulit kayunya kan harus asli, buat apa? Cawat, kita bisa bilang cawat. Itu memang asli, memang gak susah. Kadang kita harus cari ke hutan, tapi bukan hutan seperti dulu, macam kita dekat-dekat bisa dapat, tapi sekarang sudah ditebang. Itu salah satu kondisi yang menjadi tantangan kita. Terus kadang kita bisa pesannya ke luar, misalnya contoh di Manokwari, kita pesan keluar ke Ondama, kemana. Karena sudah agak susah kita dapatkan itu. Begitu juga kita kan pakainya kan juga harus ada variasi, ada gelang-gelang tangan yang dengan apa bulu-bulu kasuari. Nah, sekarang kita harus aslinya sudah jarang-jarang. Jadi kita modifikasi dengan mungkin dengan serat-seratnya onibun untuk jadi sama, cuma agak lihatnya sama, cuma tidak menghilangkan dia punya fungsinya sebagai ikat apa tangan yang bisa kita bilang. Tapi kita juga sekaligus mengurangi apa bulu-bulu yang dipakai kan burungnya asli. Nah, kita juga sudah mulai buat agak imitasi supaya burung itu tetap dijaga, dilestarikan. Contoh seperti kalau burung cendrawasih di mahkota, sekarang sudah dilarang dan kita juga seniman pelaku usaha kecil ini juga harus ikut arahan dari pemerintah dan bukan pemerintah, tapi kita harus sebagai pelaku kita juga harus mencintai itu supaya ke depannya anak cucu kita juga bisa lihat itu. Seperti contoh burung cendrawasih, kasuari yang biasa kita gunakan bulunya untuk aksesoris di kepala dan di tangan itu kita pakai. Jadi kita buat dalam bentuk imitasi supaya tetap ada. Seperti itu. Siap. Kalau Bapak Andi bagaimana? Tantangan terbesar apa? Melanjutkan dari Pak Abel tadi, dan saya ada 3 poin di sini terkait tantangan terbesar UMKM berbasis budaya. Tantangan terbesar pertama, regenerasi anak-anak muda sekarang ini sudah jarang dan hanya sebagian kecil saja yang mau belajar bagaimana caranya membuat keterampilan kreatif seni budaya dari kita orang punya orang-orang tua yang sementara masih ada. Nah, itu pertama. Yang kedua, kualitas dan standarisasi. Ini kadang kualitas itu juga belum sama secara standar, terus menerus. Akan jadi susah untuk mau jual ke toko pasar besar atau ekspor. Ketiga, modal dan pemasaran.
susah, gampang, susah. Susah, gampang, susah. Oke, mungkin bisa dijelaskan. Gampang, Ya. Untuk dapat pinjaman dalam mengembangkan produk usaha dari para seniman-seniman ini. Dan belum semuanya pelaku seni budaya bisa jual produk karyanya pakai internet secara online, masih terbatas dalam penyesuaian atau pengetahuan. Ya, nah, kreativitas paling banyak sekali. Ini yang perlu anak muda sekarang ngetren yang sudah menguasai dengan istilah tools media. Kalau saat ini ke depan dan bergerak dengan semangat itu luar biasa. Nah, kita akan datangkan gelombang besar ekspor budaya dalam UMKM Seniman Papua. Terima kasih. Luar biasa. Berarti ini harus setidaknya tantangannya ternyata tidak hanya dari bagaimana minat anak muda yang sekarang mungkin mulai menurun untuk kebudayaan itu sendiri, dan tentunya bagaimana penggunaan digitalisasi ini ya, Bapak ya. Nah, berbicara tentang digitalisasi nih, selama ini apakah Bapak berdua menggunakan media digital untuk mempromosikan hasilnya atau apa, maksudnya karyanya, ataukah masih secara manual, secara kita tahu dari satu ke satu, ini ada penyewaan di Bapak Welly ataupun di Bapak Andi? Iya, kalau saya sudah menggunakan, tapi tidak terlalu rutin. Media sosialnya kita pakai, di situ kita buat secara online, terus kita kadang lewat teman yang datang, tapi memang media sosial sudah kita pakai, dan luar biasa, kita tidak sangka ada yang datang tanya. Terus kita tanya dapat dari mana informasi tentang kita punya apa sewa menyewa busana Papua. Oh, saya lihat di Facebook. Oh, begitu. Lihat di media ini. Oh, terima kasih. Kita istilahnya buang saya begitu ya. Tapi ada respon. Nah, yang kedua itu manual, macam ada yang datang sewa terus tetangganya dapat sewa dari mana? Oh, dari ini. Bapak ini alamatnya di sini. Oh, ya. Akhirnya mereka datang. Kadang dari sekolah juga mereka datang seperti itu. Luar biasa ya, luar biasa. Bapak Andi bagaimana? Ya, dari saya untuk peran media sosial. Mungkin secara media sosial ya, dikenal sekarang ini tahu kenalan dengan WA saja. WA, Jadi mungkin masih secara saya dan teman-teman sanggar, adik-adik sekarang yang baru mulai, mereka akan apa istilahnya untuk membuat akun begitu. Tapi ini belum tentu siapa yang mau bikin akun bikin sebagainya, sudah kita manual saja ya. Jadi sementaranya seperti itu, dan kedepannya harus dari sanggar juga harus bisa itu. Jadi kami masih biasalah mungkin komunikasi secara telepon ya, chat gitu. Karena sudah ya kenalan-kenalan. Kita punya mitra-mitra yang sudah walaupun WhatsApp itu WhatsApp sebagai media sosial juga, karena kita sudah bisa menaruh story di situ, dan tentunya banyak yang pasti gampang untuk melihat berminat begitu langsung dihubungi. Baik, menurut Bapak Andi dan Bapak Welly, apa strategi yang efektif untuk mengenalkan produk budaya ke pasar yang lebih luas? Silakan Bapak Welly. Strateginya yang tadi kita sebut ya. Kita gunakan media sosial tadi. Kalau memang kita ingin lebih luas keluar, kita buang di media sosial ini, entah di media sosial apa, tapi yang jelas media sosial itu kan sekali pencet semua dunia lihat kan. Jadi itu lebih cepat. Terus berikut lewat ketika ada event-event keluar seperti ke luar negeri yang tadi kita titip di pameran-pameran, kita bisa masuk di situ. Jam dinas terkait dititip di situ bisa. Mungkin yang saya lihat lebih efektif dua hal itu. Yang paling utama media sosial tadi. Terus yang kedua ya ada pameran-pameran, diikutkan dalam pameran-pameran itu dengan kita punya hasil karya, orang akan kenal. Ya. Baik. Jadi memang sangat berpengaruh, strateginya yang sangat berpengaruh untuk media sosial ya, digitalisasi ya. Sangat berpengaruh sekali ya. Baik, kalau Bapak Andi kira-kira apa strategi menurut Bapak Andi? Kalau saya strategi ada beberapa poin yang efektif adalah kita
bikin cerita yang kuat, storytelling. Setiap barang harus punya cerita yang menarik tentang asal usulnya, dalam arti cerita-cerita sejarah. Terus kolaborasi kerja sama dengan desain atau artis yang berpengalaman dalam bidang seni atau seni pertunjukan dan lain sebagainya. Yang kemudian ikut serta dalam pameran dalam membawakan produk karya-karya kreatif untuk dipromosikan. Bisa secara online maupun secara event tingkat daerah maupun nasional. Dan juga bahkan internasional. Ya, kalau memang Bapak dong di atas kasih peluang. Gitu. Yang berikut jual online yang bagus ini. Foto produk harus jelas dan cantik supaya kita nih dilihat bahwa punya produk-produk yang sudah siap untuk dipasarkan secara bersaing dan tidak ternilai bahwa jauh. Terima kasih. Jadi kembali lagi promosi di digital atau promosi di media sosial. Berarti ini digitalisasi yang sangat penting. Oke. Sempat kayak tadi kita berbincang tentang dukungan ini. Iya. Nah, sejauh mana ini? Nah, ini kayaknya harus to be true nih ya. Kira-kira sejauh mana dukungan pemerintah atau komunitas dalam membantu UMKM yang berbasis budaya yang mungkin Bapak Welly sekarang rasakan atau Bapak Andi rasakan? Ya, kalau saya selama ini belum ada ya. Okay. Cuma kita mandiri lakukan ini karena rasa cinta kita terhadap budaya lokal dengan apa yang kami miliki dan pengalaman yang kami punya, kami jalan terus. Memang ada seperti dinas terkait sampaikan hal itu, tapi kami belum masuk sampai ke situ. Ya mungkin kebanyakan orang yang sudah minta atau bagaimana, tapi kita tidak harus terus meminta kepada pemerintah. Kita berusaha dulu, nanti tinggal pemerintah lihat, baru tinggal dia mau bantu silakan. Karena itu rasa cinta kami terhadap produk lokal yang kami lakukan dengan usaha kami seperti Seomenya Busan. Itu yang paling utama dalam diri saya. Ya. Jadi sejauh ini setelah Bapak Welly memiliki UMKM ini belum ada bentuk dukungan ya? Iya, kalau saya belum ada. Belum ada. Jadi mandiri sendiri. Mandiri. Luar biasa. Bapak Andi, kira-kira sejauh mana nih dukungan pemerintah atau komunitas dalam membantu UMKM berbasis budaya ini yang Bapak Andi alami? Dukungan itu sudah ada. Tapi hanya segelintir dan sebagian. Masih dingin, belum panas untuk dalam arti merata untuk semuanya. Itu dari beberapa pihak pemerintah dinas terkait yang sudah pernah memberikan dukungan-dukungan, namun belum merata. Pernah juga memberikan pelatihan-pelatihan, dan itu sebagai modal pengembangan tata kelola kelembagaan maupun pelaku budaya, dan itu sudah berjalan. Dan sekarang ini masih banyak seniman yang membutuhkan dukungan fasilitas dari pemerintah untuk akses dalam mempromosikan karya-karya mereka ke pemasaran. Jadi sama-sama perlindungan kuat dan juga punya kekayaan intelektual supaya motif-motif kita ini akan diminat oleh masyarakat luar. Siap. Nah, apa harapan dari Bapak berdua terhadap masa depan UMKM berbasis budaya di daerah kita? Silakan Bapak Welly. Iya, masa depannya sebenarnya masa depannya terbuka. Cuma tadi kita sebutkan bahwa harus perlu dukungan. Dukungan utamanya kan harus dari pemerintah. Kalau pemerintah tidak terlibat dalam ini, ya kita jalan ya pasti daerah itu yang kita jalan lokal. Mungkin daerah sekitar kabupaten kota. Tapi kalau ada pemerintah, seperti tadi saya sampaikan, bisa sampai dibawa ke luar negeri, tingkat nasional, luar negeri bahkan bisa diambil. Kalau itu memang perhatian benar. Dan juga jangan hanya itu saja, contoh UKM-nya itu saja karena mungkin dekat dengan orang itu ya, atau pejabat itu, jadi itu saja yang dibawa. Padahal kita lihat kan banyak UKM berbasis lokal ini banyak.
di satu ya mungkin tahun ini bawa berapa, tahun berikut lagi giliran yang lain, supaya mereka rasa diperhatikan. Oh, ada yang masih memperhatikan kita. Tapi kalau dia sama sekali ya pasti seniman itu dia juga kecewa dengan usahanya. Oh, sampai ini pasti seperti itu saja. Tapi kalau ada perhatian sedikit saja dari pemerintah, pasti akan menguatkan dia untuk terus berkarya terus dengan usahanya. Dan saya yakin pasti akan maju. Dan kita seniman itu tidak boleh harus apa rasa minder apa. Kita berusaha karena kita punya keunggulan yaitu kita kreatif, kita punya nilai jualnya sangat besar. Dengan kita punya talenta yang sudah diberikan bahwa saya bisa mahir membuat contoh yang ukiran, contoh yang kreativitas dalam membuat sebuah busana Papua yang dalam bentuk apa tradisional, dan mungkin yang lain lagi seperti mereka yang anyaman-anyaman atau noken itu kan mereka yang punya, mereka yang lebih tahu dengan hal itu, orang lain tidak tahu. Jadi saya yakin percaya mereka pasti jalan terus, cuma pasti harus dukungan dari pemerintah. Seperti itu. Harapannya berarti dukungan dari pemerintah harus merata semuanya. Baiklah. Berikutnya Bapak Andi, silakan harapan untuk pelaku UMKM yang berbasis budaya di daerah kita. Ya, baik. Harapannya buat pelaku UMKM. Jadi, harapan orang itu besar sekali. Harapan para seniman sangat besar. Nah, kita mau lihat terkait UMKM berbasis budaya, Bapak harus maju pesat. Jadi ini juga mau sampaikan kepada teman-teman, teman-teman seniman, adik kakak, bapak, mama, dorang, sobat, semua jangan malu. Dari sekarang kita harus berani untuk berkreasi kreatif dalam karya seni. Apapun itu karyanya dalam seniman, itulah jati diri dan kita orang punya budaya. Nah, untuk bagaimana UMKM kita dapat maju bersaing di pemasarannya besar dan modern. Oke, berarti harapannya adalah kedepannya UMKM ini lebih yang berbasis budaya lebih maju lagi ke depannya. Bisa saya tambahkan? Baik. Iya, jadi harapan untuk apa kita UMKM ini yang berbasis budaya ini kita harus profesional dan kita juga mengikuti perkembangan sama dengan era digital yang ada. Kita mampu melakukan usaha kita, tetap pasti kita yakin maju, dan kita harus pegang teguh bahwa ini kearifan lokal kita dan yang punya hanya kita yang tahu, dan kita harus percaya bahwa dengan perkembangan ini kita juga bisa bersaing ke depan dan tetap percaya diri. Dan yang terakhir ini last but not least, pesan apa yang ingin disampaikan kepada anak muda atau pelaku UMKM usaha yang ingin memulai UMKM dari akar budaya ini? Silakan Bapak Lali. Iya, kalau pesan saya untuk anak muda, jangan malu untuk berkreativitas, karena itu adalah identitas diri masing-masing, terutama kita orang Papua. Jangan malu untuk melakukan dan harus mencoba. Kalau tidak mencoba pasti tidak akan tahu. Dan mulai lakukan itu dan mencintai budaya lokalnya. Untuk melakukan pasti kalian akan bisa. Kita kan bukan langsung melakukan langsung jadi terus, tidak, pasti ada tantangan, tapi yang paling penting mencintai budaya lokal. Oke, luar biasa. Berikutnya teman dari saya, teman-teman, sampun dari Pawel tadi, jangan tunggu dengan kata nanti, karena kita punya budaya itu bukan cuma pajangan. Kita punya budaya bisa kasih makan dan kasih hidup yang layak buat kita punya keluarga, khususnya keluarga seniman besar Tanah Papua. Oke, terima kasih sekali. Mencintai budaya itu tidak ada yang salah. Iya. Bukan berarti kita mencintai budaya baru kita ini tidak ikut kemajuan zaman, tidak. Tapi dengan kita mencintai budaya berarti kita mengetahui dari mana asal usul kita sebenarnya, dan kita tidak kehilangan jati diri kita sebenarnya itu. Iya, benar. Baik, waktu boleh berjalan, tentunya tren boleh ada terus jalan, tapi kalau bukan kita yang menjaga kita punya budaya, budaya itu akan hilang. Dan
suatu bangsa yang besar jika tidak ada budaya itu bukan suatu bangsa. Benar. Menurut saya sih. Baik, terima kasih Bapak Welly. Sama-sama. Dan Bapak Andi, terima kasih, Terima kasih. sudah Terima kasih. memberikan waktunya, menyempatkan waktunya untuk kita berbincang-bincang di podcast RRI Net Manokwari. Tentunya Sobat Podcast RRI Net Manokwari, kita telah sampai di penghujung perbincangan dalam podcast Budaya Menggerakkan Ekonomi. Semoga obrolan hari ini membuka wawasan kita bahwa budaya bukan hanya warisan leluhur, tapi juga sumber kekuatan untuk mendorong ekonomi kreatif dan kesejahteraan masyarakat. Tetaplah mencintai, melestarikan, dan mengembangkan budaya lokal, karena dari budaya kita bangkit dan budaya kita bergerak maju. Sampai jumpa di podcast RRI Net Manokwari berikutnya dengan topik yang menarik tentunya. Saya Ferry bertugas undur diri. Dah.